إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya langsung pada bab min bidayati ghazwati Badril Kubra ila nihayatiha Ghazwah Badril Kubra. Kita akan mulai bab tentang permulaan perang Badar ya, sampai kemudian terjadinya atau sampai berakhirnya perang Badar ya. Jadi insyaallah kita akan mulai pada malam hari ini kajian perang Badar ya. Yang bab selanjutnya, bab sebelumnya ada itu hanya sekedar cerita syariah atau pasukan-pasukan kecil ya yang mengganggu ataupun menyerang kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah menuju ke negeri Syam ya. Yang kalau mereka berangkat dari Mekah menuju ke negeri Syam pasti melewati kota Madinah ya. Dan Nabi SAW serta para sahabat tinggal di kota Madinah. Baik, alhamdulillah kita akan mulai ya kajian kita bab tentang Ghazwah Badar ya. Bab tentang perang Badar. Perang Badar ini ya disebut juga dengan Yaumul Furqan atau disebut juga dengan Badrul Udmah ya. Badar besar atau disebut dengan Yaumul Furqan karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menurunkan ayat yang banyak bercerita tentang perang Badar ini, yaitu dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebut perang Badar ini adalah Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana bertemu dua pasukan kafir dengan pasukan muslim. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Pas hari Jumat siang ya. Jumat siang tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadilah perang Badar ya. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu di sini tentang kekhususan perang Badar ya, tentang kekhususan perang Badar atau beberapa keutamaan perang Badar dibanding dengan perang-perang yang lain. Yang pertama, perang Badar ini anna man syahidaha yunsabu ilaiha fayuqalu fulanun badriyun wala yuqalu liman syahida ghazwatal uhudiyun au man syahida ghazwatal khandaqiyun ya. Perang Badar ini keistimewaan yang pertama adalah orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini maka di belakang namanya disebut Badariyun ya. Jadi sahabat siapa namanya Umar bin Khattab Badariyun, sahabat Hatib bin Abil Balta'ah Badariyun begitu. Saking istimewanya perang Badar ini, saking peristiwanya istimewanya orang yang ikut perang Badar ini sampai nama di belakangnya dikasih Badariyun, alumni perang Badar. Nah. Alumni Nusa Kambangan, alumni Medaeng gitu ya. Nah, ini alumni Badar ya, alumni Badar. Di belakangnya dikasih nama Badariyun. Mereka sahabat yang ikut dalam perang Uhud namanya nggak ada belakangnya Uhudiyun, nggak ada. Yang ikut dalam perang Khandaq di belakangnya Khandaqiyun nggak ada. Ya, yang ada cuman para sahabat yang ikut dalam perang Badar belakangnya dikasih nama Badariyun.
ya. Supaya disaksikan kalau ini orang alumni perang Badar, ya. Itu istimewa yang pertama, ya, perang Badar ini, ya. Kemudian yang kedua, anna man syahidaha minal muslimina hum afdalul muslimina. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, orang muslim, kaum muslimin yang ikut perang Badar itu adalah afdalul muslimin. Orang muslim yang paling afdal, ya. Orang muslim yang paling afdal itu adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an Mu'ad bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqai an abihi wa kana abuhu min ahli al-Badr, ya. Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna ahla badri fikum. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, seperti apakah orang-orang ahli Badar di tengah-tengah kalian? Kalian mengangkatnya seperti apa orang-orang Badar di tengah-tengah kalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min afdalil muslimin. Mereka adalah orang yang paling afdal, paling mulia di antara kaum muslimin. Maka malaikat Jibril mengatakan, wa kadzalika man syahida badron minal malaikah. Demikian juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar itu adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang lain. Jangankan manusianya, ya kan? Malaikatnya saja yang ikut dalam perang Badar menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain, ya. Jadi malaikat yang ikut dalam perang Badar turun, ya, membantu Rasulullah SAW ikut dalam perang Badar, itulah sahabat yang paling mulia, ya. Di antara para malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang ada. Kita bisa bayangkan, ya, bagaimana mulianya perang Badar ini sampai malaikat pun menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, anna man syahidaha kutibat lahu al-maghfiratu ila yaumil qiyamah, ya. Yang ketiga, orang yang ikut dalam perang Badar, ya, telah ditulis kutibat, ya, telah ditulis, telah dicatat ampunan bagi dia sampai nanti hari kiamat. Ya. Dosa apapun yang dia lakukan dijamin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena pahala yang diterima dengan dosa yang akan dia lakukan, ya, itu masih kalah berat dengan pahala yang dia terima dalam perang Badar. Sehingga kalau dia nanti melakukan kesalahan apapun, ditulis baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Tidak ada yang istimewa kayak begini nih, ya. Alumni Afghanistan umpama, tidak ada dapat jaminan begini nih. Alumni Ukraina, Rusia, tidak ada yang dapat jaminan kayak begini nih, ya. Tidak ada. Uhud pun tidak ada yang jaminan kayak begini nih. Selain perang Badar. Nah, perang Badar ini ditulis baginya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Sudah, ya. Itu yang ketiga, ya. Sebagaimana dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib pada kisah Hatib bin Abil Balta'ah, ya. Kita tahu kisahnya Hatib bin Abil Balta'ah, ya. Hatib bin Abil Balta'ah ini dia punya saudara di Mekah. Kira-kira tahun 8 Hijriah Nabi hendak mengadakan atau menyerang Mekah, ya, mau peristiwa Fathu Mekah. Hatib bin Abil Balta'ah ini nulis surat, ya. Nulis surat ke keluarganya ngasih tahu bahwasanya Nabi akan menyerang kota Mekah. Jelas itu perbuatan dosa besar. Kenapa? Menyampaikan berita rahasia. Nabi mau menyerang kota Mekah, ya kan? Nabi mau nyerang itu. Dibocorkan rahasianya oleh Hatib bin Abi Balta'ah.
melalui seorang wanita yang kemudian suratnya ditaruh di gelungan rambutnya, ditangkap sama Ali, ketemu suratnya, Hatib bin Abi Balta'ah. Sama Umar mau dibunuh karena orang munafik, dianggapnya orang munafik karena membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Faqala Umar, innahu qad khana Allah wa rasulah wal mu'minin. Umar mengatakan, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Fada'ni fal adribu unuqahu. Biarkan saya penggal lehernya, kata Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Faqala alaysa min ahli badrin. Bukankah dia ini ahli Badr? La'allallaha ittala'a ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah au faqad ghafartu lakum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tidakkah dia ini ahli Badar, ya? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada ahlul Badar. Nabi SAW mengatakan apa? I'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja sekehendak kalian. Kerjakan apa saja yang kalian mau, ya. Faqad wajabat lakumul jannah. Sungguh telah wajib bagi kalian surga. Wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan mubah, ya. Tapi hukumnya wajib bagi kalian surga. Bayangkan. Berarti kurang lebih berapa? 300 orang itu sudah dapat jaminan masuk surga. Ya, ya. Jaminan sudah. Bisa pasti Ustaz, pasti wong Nabi yang mengatakan, ya kan? Ya, enggak bisa enggak, ya. Karena Nabi yang menyampaikan. Faqad wajabat lakumul jannah au faqad ghafartu lakum. Atau sungguh aku telah mengampuni kalian. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Kemudian yang keempat, annal malaikata qatalat fiha wa lam yahdus hadza li ayyi ghazwatin min ghazawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wala ghairiha, ya. Sesungguhnya para malaikat yang turun dalam perang Badar itu semuanya ikut berperang. Semuanya ikut berperang, ya. Walam yahdus hada li ayyi ghazwatin min ghazawatir rasul, dan hal ini tidak pernah terjadi dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain perang Badar. Kalau dalam peperangan yang lain malaikat itu turun, ya, terus menampakkan wujudnya, nakut-nakuti musuh kemudian kabur, lari. Dalam peperangan yang lain, ya. Nampak dia berbaju putih, nampak memakai nampak kemudian naik kuda warnanya putih dan sebagainya, ya kan? Musuh melihat itu, nampak wujud, tapi nggak nyerang, cuma nakut-nakuti. Nah, musuh melihat malaikat yang begitu banyak, mereka kabur, ya. Nah, khusus dalam perang Badar ini, mereka turun kemudian nyerang orang kafir, bunuh orang kafir. Ya kan? Luar biasa ini. Sehingga kemudian korbannya ada tandanya. Kalau yang kena malaikat yang bunuh gosong, ada tandanya. Kalau yang bunuh bukan malaikat, jenazahnya lain lagi, biasa. Nah, kalau sudah malaikat yang turun, yang nyerang gimana coba, ya? Bayangkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu, ya. Keutamaan perang Badar. Baik. Kita lanjut. Sababul ghazwah, sebab terjadinya peperangan. Karena sababu hadhil ghazwati al-'azimah huwa iqbalul Abi Sufyan bin Harb min Syam fi ba'irin lil Quraisyin 'azimatin fiha amwalun lahum wa tijaratun. Wa hiya nafsul 'ayri allati aflatat min ar-rasul min ghazwatil Usairah hina dhahabiha min Makkah ila Syam. Sebabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima informasi bahwasanya Abu Sufyan, ya, itu pulang dari perdagangan dari negeri Syam, ya.
Sudah, pokoknya kalau sudah pergi ke negeri Syam, pulang pasti lewat Madinah. Nggak bisa enggak ya. Karena Syam, Madinah, Mekah ya kan. Nah, mesti lewat sini, nggak bisa enggak ya. Kalau mereka muter-muter malah nggak bisa, kejauhan. Mereka pasti lewat Madinah. Nah, informasi bahwasanya mereka pulang dari negeri Syam dengan membawa barang dagangan yang banyak itu diterima oleh informasi itu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Harta yang dibawa oleh Abu Sufyan pada waktu itu kurang lebih fakanat airuhum alfa ba'ir ya. Ontanya itu kurang lebih 1000 ekor onta ya. 1000 ekor onta ya. 1000 ekor onta. Kemudian wa kana al-malu 50 alfa dinar. Uang yang dia bawa 50.000 dinar. 1 dinar itu 4,4 gram emas. 1 dinar ya. Berarti kalau 50.000 hitung sendiri ya. Saya belum ngitung soalnya. Ya ambil kira-kira 200 graman ya kan. 200 iya 200 gram 200.000 gram ya lah ambillah 200.000 gram piro duit ya. Kemudian yang awal cuman salasuna rajulun aw arbaun. Yang awal itu cuma 30 atau 40 orang saja. 1000 ekor onta, 50.000 dinar, yang awal cuma 30 sampai 40 orang saja yang awal. Jelas ini hal yang luar biasa ini, kesempatan emas, ya. Harta banyak yang awal sedikit, ya. Harta banyak yang awal sedikit. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mempersiapkan pasukan. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya wa qala lahum hadhihi iru Quraisy. Ini adalah ontanya onta Quraisy. Fiha amwaluhum. Di tengah-tengah mereka membawa harta yang banyak. Fakhruju ilaiha la'allallaha yunfilukumuhu ya. Keluarlah kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu menjadi harta kalian. Nabi hendak menyerang kabilah tersebut. Jelas ini di mata orientalis memang menjadi celah untuk menjelek-jelekkan Islam ya. Bahwasanya Rasulullah merampok ya. Rasulullah merampok. Islam suka dengan kekerasan dan sebagainya. Padahal faktanya tidak demikian ya. Nabi pergi ke Madinah itu karena diusir, ya kan? Nabi pergi ke Madinah, keluar dari kota Mekah karena diperangi oleh orang-orang kafir, ya. Sahabat dibunuh, sahabat disiksa, bahkan Nabi pun hendak mereka bunuh, ya kan? Itu jelas peperangan. Itu jelas peperangan, ya. Sampai Rasulullah terusir dari kampung halamannya itu kalau nggak diperangi nggak mungkin, iya, ya? Kalau nggak diperangi, Nabi dan para sahabat nggak mungkin keluar dari kota Mekah. Tapi karena diperangi, akhirnya terpaksa harus hijrah. Berarti sejak itu sudah kondisinya kondisi perang. Sampai Rasulullah pindah, sampai kemudian mereka datang lewat dagangan itu, dicegat sama Nabi, itu berarti masih dalam kondisi perang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ketika Nabi SAW dan para sahabat ini hijrah, harta mereka ditinggal. Gitu? Harta mereka ditinggal. Kita masih ingat kisah sahabat Ar-Rumi, ya kan? Suhaib Ar-Rumi. Dia mau pergi menyusul Nabi SAW hijrah, dicegat di tengah jalan sama orang-orang kafir Quraisy. Kamu mau kemana? Saya mau menyusul Nabi SAW. Tidak boleh. Kamu boleh pergi. Ada 3 pilihan. Ya. Kamu tetap di rumah, jangan pergi. Kamu hartamu aman. Ya. Yang kedua, kalau kamu tetap pergi dengan membawa hartamu, kami akan cegah dan kami akan tangkap, kami akan bunuh.
Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, kamu boleh pergi, orangnya saja, hartamu kamu tinggal. Loh, itu orang kafir. Maka sahabat ini mengatakan apa? Kalau begitu saya pilih yang ketiga. Saya akan pergi sendiri tanpa membawa harta, semua harta saya ambil. Semua harta saya ambil. Bahkan saya tunjukkan yang saya simpan, saya tunjukkan semua sama kamu nanti. Ambil semuanya. Saya nggak butuh. Yang penting saya bisa hijrah ketemu sama Nabi. Akhirnya kemudian beliau hijrah. Hartanya diambil. Nah, para sahabat semua begitu. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, sawahnya kebunnya ditinggal, ya kan? Kalau toh punya tuku-tukunya ditinggal, kemudian pergi ke Madinah. Madinah nggak punya apa-apa. Ditampung sama orang Madinah. Iya kan? Ditampung sama orang Madinah. Nah, dibandingkan dengan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, dengan harta yang ditinggal oleh para sahabat ini, kemudian diambil oleh orang-orang kafir itu masih lebih banyak harta yang diambil oleh orang-orang kafir. Belum sebanding itu yang dibawa dalam pasukan Abu Sufyan itu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya Nabi ini ngerampok, nggak bisa ya. Itu adalah upaya orang-orang orientalis untuk menjelek-jelekkan Islam ya. Baik, Nabi SAW kemudian menyiapkan para sahabat untuk bersiap-siap. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Itu harta kalian. Ya. Di situ ada harta kalian. Itu menunjukkan bahwasanya memang itu aslinya adalah harta kaum muslimin. Ya. Rasulullah dan para sahabat itu mengambil haknya mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW pergi keluar dari kota Madinah. Itu pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan ya. 12 Ramadan, nanti perangnya tanggal 17 Ramadan ya. Perangnya tanggal 17, berangkatnya sudah tanggal 12 ya. Tanggal 12 sudah berangkat, nanti perangnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian wasta'mala Ibnu Ummi Maktum ala salati bin nas. Nabi SAW kemudian menugaskan Ummi Maktum untuk menjadi imam salat di Makkah, di Madinah. Ya. Nah, inilah keutamaan Ummi Maktum ya. Oleh Nabi SAW. Gara-garanya memang Nabi itu tadi ya, abasa wa tawalla itu ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatan fa'khud dzikra dan seterusnya. Abasa wa tawalla ya. Dia bermuka masam dan berpaling. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepada beliau ya. Ummi Maktum maksudnya. Ummi Maktum enggak melihat kalau Nabi itu berpaling dan bermuka masam itu enggak lihat karena buta. Ya kan? Makanya beliau yang enggak tahu kalau Nabi itu sedang enggak noleh ke dia itu enggak tahu, ya kan? Tapi Allah tahu kan begitu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah Nabi SAW mengatakan apa? Kalau Abdullah Ummi Maktum datang, langsung disambut sama Nabi SAW. Selamat datang wahai orang yang Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul karena dirinya. Ya. Selamat datang wahai orang yang Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya karena dirinya. Setelah itu dimuliakan sama Nabi. Terus dimuliakan. Setiap pergi selalu jadi imam. Padahal buta. Ya. Adzan subuh, pas waktu masuk sholat subuh, yang adzan Ummi Maktum. Ya. Adzan pertama Bilal. Nanti pas waktu masuk sholat subuh, baru orang bilang fajar sudah masuk, baru dia adzan. Dia sendiri nggak bisa lihat fajar, orang buta. Ya. Tapi begitu masuk fajar, dia langsung disuruh adzan, tukang adzannya Nabi. Saking mulianya ya. Nah, itulah. Ummi Maktum. Kemudian iddatul muslimin. Berapa jumlah kaum muslimin yang kemudian perang ya? Keluar bersama Nabi SAW itu sahabat Muhajirin dan Ansor ya. Muhajirin dan Ansor kurang lebih 300 belasan ya, 300 belasan. Wa bid'ah asyara rajulan ya, itu belasan itu ya. Antara 10 sampai 20 ya, belasan. Minal muhajirin. Banyak
perbedaan, ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 311 dan lain sebagainya. Itu perbedaan para ulama ya. Kemudian dari sahabat Ansor ya, Muhajirin, atau dari sahabat Ansor dan kaum Muhajirin yang keluar. Kemudian di kalangan orang-orang musyrik itu jumlahnya kurang lebih 1000. Awalnya 1300, kemudian 300 balik tinggal 1000 ya. Di antara orang-orang yang kemudian udzur tidak ikut dalam perang Badar ini, orang-orang yang kemudian udzur tidak ikut perang Badar ya, di antaranya adalah Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini sudah mau berangkat ya, cuman pada waktu itu istrinya sakit ya, Ruqayyah sakit ya. Ruqayyah sakit, kemudian Nabi menyuruh Utsman untuk kemudian tinggal di rumah menemani istrinya, sehingga kemudian beliau tidak jadi berangkat ya. Namun beliau juga dicatat sebagai ahlul Badar ya. Beliau dicatat sebagai ahlul Badar. Kemudian juga dapat ghanimah sebagai bagian ghanimah orang yang ikut dalam perang Badar. Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Engkau wahai Utsman termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala orang-orang yang menyaksikan dalam perang Badar. Juga dapat ghanimah perang Badar ya. Dapat ghanimah perang Badar. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah ya. Kemudian ada Abu Lubabah ya. Ada Abu Lubabah. Banyak. Ada kemudian Abu Umamah Sa'labah, Asim bin Adi, Haris bin Simma, Hudzaifah bin Yaman dan sebagainya. Ada Jabir bin Abdullah dan sebagainya ya. Kemudian ada yang kemudian man hadara badran walam yubashiril qital. Ada yang kemudian dia itu lihat perang Badar tapi dari kejauhan enggak ikut perang Badar ya. Dari kejauhan lihat perang Badar tapi enggak ikut perang Badar ya. Tadi yang pertama itu yang enggak ikut ya, ada udzur enggak ikut. Nah ini ikut di perang Badar tapi enggak ikut perangnya ya. Tapi enggak ikut perangnya ya. Annahu su'ila hal sa'id tabana faqala wa ayna aghibu an badr. Nah ini sahabat ini ya, dia ini di satu tempat ya, melihat perang itu terjadi, kemudian dia ini kena panah ya. Kemudian dia ini kena panah kemudian mati. Padahal dia enggak di situ ya. Tapi kemudian dia dicatat sebagai orang yang ikut dalam perang Badar ya. Dapat pahala sebagaimana perang Badar. Itu saking istimewanya perang Badar ya. Dari jauh dia. Tapi karena matinya kena senjatanya pasukan Badar ya, akhirnya dia mati sebagai orang yang syahid dalam perang Badar ya. Kemudian jumlah pasukan kaum muslimin ya rata-rata ya wa amatuhum musyatun ala aqdamihim. Rata-rata mereka banyak yang jalan kaki ya. Wa kana ma'hum sab'una ba'iran. Jumlahnya ontanya itu 70 onta ya. Yata'aqabunaha kullu salasatin ala ba'irin ya. 70 ekor onta. Satu onta ini nanti dibuat 3 orang gantian ya. 3 orang gantian naik onta satu ya. Nanti satunya naik, duanya ngawal ya. Nanti selesai satu gantian begitu ya. Nah, nanti begitu terus ya. Dia berjalan di samping kanan kirinya onta. Nanti onta jalan sendiri. Itu
Bagusnya onta begitu ya. Dia ngerti jalan dewi, jadi melaku dewi ngerti dia ya, jalannya itu onta itu sapal ya. Jalan sendiri, nanti tinggal di samping kanan kirinya 3 orang ya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Lubabah ya'taqibuna ba'iran ya. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah dan Abu Lubabah ini satu onta ya, satu onta gantian. Satu onta ini ada Rasulullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Lubabah ya, gantian. Kemudian ini ceritanya Ibnu Mas'ud ya, ceritanya Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan bahwa kunna yaumal badri kullu salasatin ala ba'irin kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat aqabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nahnu namsi anka. Nah, ketika Rasulullah naik onta, mereka ini kemudian bilang, ya Rasulullah, Anda saja yang naik onta, jatah saya naik pakai Anda Abu Lubabah, jatah saya juga antum aja ya Rasulullah. Jadi antum tidak usah turun, kata sahabat Ali sama Abu Lubabah ya. Pikirnya Ali sama Abu Lubabah kan nggak enak ya kan, dia naik masa Rasulullah kemudian nuntun ontanya kan begitu ya. Maka dia bilang, ya Rasulullah, sudah pokoknya Anda naik terus, jatah kami jatahnya saya buat Anda naik lagi, jatahnya saya juga buat Anda naik lagi, jadi Anda tidak usah turun ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Ma antuma aqwa minni, tidaklah kamu berdua itu lebih kuat daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma, dan aku juga tidak lebih butuh pahala daripada kalian berdua. Saya juga mau pahala. Enak saja kalian enggak mau pahala, kata Rasulullah ya kan? Ini Masya Allah ini Rasulullah ya. Semangat dalam mencari pahala meskipun sudah Rasul ya. Rasul semangat cari pahala ya. Kalau kita ini wis enggak bisa begitu. Antum aja wis. Apa-apa antum aja ya kan. Suruh maju depan antum aja ya kan. Suruh antum aja. Enggak bisa begitu itu apa? Jangan isar dalam hal kebaikan. Itu kan isar namanya kan. Mendahulukan teman, ya kan? Tapi jangan dalam hal akhirat, dalam hal kebaikan. Apa-apa isar, apa-apa mendahulukan teman dalam hal kebaikan. Apa enggak ngaji? Antum masih ngaji. Setelah aku bukan isar namanya ya kan. Rasulullah enggak begitu ya. Subhanallah ya. Rasulullah ini berpeluang pahala dikerjakan. Susah sama susah ya, sama-sama dapat pahala ya. Nah, ini Rasulullah katakan kemudian ya, Masya Allah ya. Ini kalau kita ini saya aja Ustaz, antum naik aja. Ya enggak apa wis, antum. Wah, kalau kita begitu mungkin ya. Antum murid yang bagus antum. Ya gitulah murid itu mestinya. Masa ustaznya suruh jalan. Kalau kita mungkin begitu ya kan. Rasulullah enggak begitu ya. Masya Allah ya. Semangat untuk meraih pahala ini luar biasa ya. Kemudian qat'ul ajrasi min a'naqil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk melepaskan kalung-kalung yang gelantung di leher-leher onta ya. Jadi ada kayak semacam jeros lonceng-lonceng gitu loh ya, yang kayak bunyi-bunyian lonceng ya. Bunyi glinting-glinting begitu. Nah, sama Rasulullah yang ada loncengnya begitu suruh potong semua, dilepasin semua, suruh buang sama Nabi. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membuang itu. Ya, alasan yang pertama disuruh membuang itu karena khawatir mengganggu perjalanan kendaraan. Ya, kalau ada hal-hal yang gandol begitu, khawatir mengganggu perjalanan. Yang kedua, pendapat Imam Malik rahimahullah bahwasanya itu disuruh melepas karena khawatir ya, itu nanti jadi jimat. Khawatir kalung-kalung nanti itu jadi jimat gitu loh ya. Yang nanti kalau ada kalungnya itu nggak bisa kena
serang musuh, ya kan, nggak bisa terbunuh dan lain sebagainya. Khawatir hal itu terjadi, maka disuruh potong sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isti'aradu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ashabu waradduhu as-sighar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun sebuah kemah inda bi'ri Abi Inabah, ya. Rasulullah membuat satu kemah dekat sumur Abi Inabah. Sumur Abi Inabah. Fa'arada ashabahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat, waradda man istasgharahu. Wa kana dan kemudian memulangkan, menyuruh balik orang-orang yang masih kecil yang belum layak ikut berperang, ya. Diperiksa pasukan, ya. Kira-kira yang kecil, ya, yang belum layak perang disuruh balik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimman raddahu Usama bin Zaid. Di antara orang-orang yang disuruh pulang itu ada Usama bin Zaid. Wa Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, ya. Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, Barra bin Azib, Rafi' bin Khadij, wa Usaid bin Duhair, wa Zaid bin Arqam, wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disuruh pulang, semuanya disuruh pulang. Kenapa? Karena masih kecil, belum balik, mungkin masih umur 15-an, ya. 15, 14, belum balik, suruh pulang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kisah yang menarik di sini, ada kisahnya Umair, ya. Ada kisah Umair bin Abi Waqqas. Ini adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad, ini ceritanya Sa'ad ini, ya. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ra'aitu akhi Umairan qabla an ya'ridana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji ila Badrin yatawaro, ya. Saya melihat adik saya Umair, ya, Umair bin Waqqas, ya, adik saya Umair bin Waqqas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan, ya, dia ini sembunyi di balik orang-orang yang tua-tua ini. Umair ini sembunyi di balik orang-orang yang tua-tua ini. Sudah dewasa ini maksudnya, ya. Faqultu malaka ya akhi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan, "Kenapa kamu ini wahai saudaraku?" Qala, "Inni akhafu ayyarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastasghirani fayaruddani." Saya takut nanti terlihat sama Nabi, ya. Kemudian Nabi bilang ini masih kecil, kemudian saya disuruh balik, ya. Saya takut nanti kelihatan Rasulullah masih kecil, nanti disuruh balik, ya. Maka saya sembunyi, kata Umair, ya. Kata Umair begitu. Wa ana uhibbu al-khuruja la'allallaha yarzuquni asy-syahada. Sebab saya ini sangat ingin sekali keluar untuk ikut berperang dalam perang Badar ini, dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki saya untuk mati syahid. Bayangkan tuh, anak segitu sudah mikirnya mati syahid. Anak umur 15 mikirnya sudah mati syahid. Wah, kalau anak sekarang umur 15 mikirnya gak mikir mati syahid, ya kan? Qala fa'uridu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastasgharahu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat saya, faqala irji, ya. Maka kemudian apa? Disuruh pulang, irji, pulang kamu. Ya, pulang kamu. Fa baka Umair, maka kemudian Umar pun menangis, ya. Fa ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala saat fa kuntu a'qidu lahu hamaila sayfihi min sigarihi.
karena nangis ya, dan pengen mati syahid, pengen berperang. Rasulullah akhirnya apa? Ngasih izin, ya sudah kamu tidak apa-apa berangkat. Akhirnya sama Sa'ad karena anaknya masih kecil ya, maka Sa'ad kemudian mengikat pedangnya diikatkan sama Sa'ad. Dibetulin sama Sa'ad ya, sama kakaknya. Udah pedangnya ditaruh kemudian diikat sama dia, nanti kalau ada musuh tinggal narik begitu ya kan. Kemudian dia ikut berperang kemudian mati syahid. Nah, perang mati syahid. Masya Allah ya. Umur 15, 14 sudah senang perang, mati syahid ya. Anak-anak kita sekarang ya senang perang, tapi perang online kabeh ya kan. Perang online kabeh, perang bisa game perang ya. Perang online kabeh ya. Sampai harus rela beli apa namanya? Kartu ya, beli apa? Chip. Engko tarung ambek sapa ya kan. Masya Allah. Inilah jauhnya generasi kita dengan generasi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tauzi'u al-qiyadat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagi para sahabat, membagi siapa yang jadi komandan. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dafa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-liwa al-a'dham wa kana abyad ila Mus'ab bin Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerahkan bendera yang besar warna putih. Jadi bendera warna putih itu rata-rata dipegang oleh satu orang, yang itu untuk semua pasukan. Nah, nanti setiap pasukan ada komandannya bawa bendera hitam. Ya. Makanya kan ada bendera putih, ada bendera hitam. Ya, yang bendera putih ini untuk seluruh pasukan dia jadi komandan utamanya. Nanti di tiap pasukan itu ada sekian pasukan. Nah, nanti pimpinannya bawa bendera hitam. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair itu yang bawa bendera putih itu. Ya. Nah, inilah kejelian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menempatkan pimpinan. Ya. Mus'ab bin Umair ini bukan orang sembarangan ya, orang cerdas, orang pintar ya. Meskipun di ujung akhirnya beliau mati tidak membawa apapun, padahal dulu orang kaya ya. Mus'ab bin Umair itu orang yang paling harum baunya di kota Mekah. Laki-laki yang paling harum baunya di kota Mekah itu Mus'ab bin Umair. Laki-laki yang paling halus kulitnya itu Mus'ab bin Umair. Ya. Namun setelah dia masuk Islam, habis hartanya ya, buat beli skincare ya, sudah tidak punya, akhirnya kulitnya besisik kayak ular, besisik. Orang yang dulunya tahu Mus'ab bin Umair ya, begitu lihat Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, nangis orang itu ya. Saking sedihnya melihat kondisi Mus'ab bin Umair. Dulu kayaknya kayak begitu, kemudian masuk Islam kayak gitu kondisinya, nangis, sedih. Tapi Mus'ab bin Umair ya santai saja, tidak ada masalah ya. Santai saja beliau, yang dulu ganteng kayak gitu, halus kulitnya kayak begitu, kemudian masuk Islam jadi hitam mukanya, kulitnya besisik. Orang kemudian kasihan sampai nangis lihat kondisinya dia. Mus'ab bin Umair santai saja. Ya, ngapain ya? Memang begitulah keadaannya ya. Makanya kemudian dia jadi pimpinan pasukan ya. Katibatul Muhajirin, pimpinan orang-orang Muhajirin itu dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian pimpinan Ansor itu dikasih kepada Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam peperangan ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak maksa para sahabat untuk ikut semua, enggak ya, karena Rasulullah hanya ingin mencegat kafilah dagang. Jadi siapa di antara kalian yang sudah siap ya kendaraannya, ayo ikut saya berangkat nyegat pasukannya Abu Sufyan.
Terus yang lain bilang, ya Rasulullah, saya ambil onta saya dulu di sebelah sana ya Rasulullah ya. Nanti saya setelah ambil onta, saya ikut. Rasulullah bilang, enggak. Pokoknya yang sudah siap kendaraannya di sini ikut saya sudah. Yang belum siap enggak usah ya. Lain kali saja. Karena ini enggak perang kok. Ini cuma mau nyegat pasukan dagang. Enggak perang ini. Enggak ada niatan perang ya. Jadi yang siap saja yang berangkat. Sehingga kemudian yang berangkat juga enggak banyak, 300 itu tadi. Kemudian karena apa adanya berangkatnya, yang banyak pejalan kaki karena enggak siap ya. Sementara yang punya onta, yang punya kuda itu masih di tempat lain ontanya, disimpan di agak jauh dari rumahnya. Maka Rasulullah bilang apa? Enggak usah diambil. Pokoknya yang siap saja berangkat. Sehingga kemudian berangkat dan Rasulullah SAW enggak mencela para sahabat yang enggak ikut berangkat dalam perang Badar ini ya. Karena memang sifatnya enggak wajib. Beda dengan perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu wajib, enggak boleh ada yang tinggal di kota Madinah. Semua harus berangkat ya. Semua harus berangkat, enggak boleh ada yang tinggal di rumah. Ada yang ketinggalan 3 orang ya kan. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Maka kemudian apa? Dihajar, disiwak. Sama disiwak. Disiwak itu maksudnya disiwak ya. Duduk siwak bukan ya. Siwak ya. Wong Surabaya siwak ya. Itu enggak disapa, enggak diapa selama kurang lebih 40 hari sampai 50 hari. Kenapa? Karena enggak ikut perang dalam perang Tabuk. Nah, tapi kalau ini enggak ada hukuman kayak begitu. Perang Badar ini enggak ada ya, karena memang hukumnya enggak wajib. Kemudian sudah pimpinan pasukan sudah ditetapkan, Zubair bin Awam sebelah kanan pasukan, Mikdad bin Amr sebelah kiri pasukan, kemudian pasukan belakang Qais bin Abi Sa'sa'ah ya, Qais bin Abu Sa'sa'ah di belakang. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berbuka. Rasulullah menyuruh sahabat untuk berbuka. Karena itu Ramadan ya. Tadi sudah saya bilang berangkatnya tanggal 12 Ramadan, perangnya 17 Ramadan. Nah, begitu berangkat Rasulullah bilang apa? Tidak ada, kalian boleh nggak puasa ya, berbuka, nggak usah puasa. Realistis saja ya. Kenapa? Ini mau perang ini. Perang ini butuh apa? Butuh tenaga. Memang demikian. Namun sebagian sahabat tetap ada yang berpuasa. Tidak ada masalah ya. Sebagian sahabat ada yang berpuasa, sebagian sahabat tidak berpuasa. Terus lanjut. Tapi sahabat yang berpuasa tidak kemudian mencela sahabat yang berpuasa, tidak mencela sahabat yang enggak puasa, yang enggak puasa pun enggak mencela sahabat yang puasa. Enggak ada begitu itu. Ngene gak poso niku. Gak main. Mujahid kok gak poso. Enggak ada begitu itu. Enggak ada. Yang enggak puasa pun juga enggak ngata-ngatain yang puasa, enggak. Kaya kon niku. Rasulullah lho gak poso kon poso. Enggak ada begitu itu ya, enggak ada. Sudah, yang puasa ya puasa, yang enggak puasa ya enggak puasa. Karena Rasulullah SAW bilang kalau yang mau puasa silakan, yang enggak ya udah enggak puasa. Ya. Karena ini perang, ya. Ini perang ini. Perang, safar, jauh dan sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah jalan menuju perang Badar. Begitu sampai dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ada kemudian seseorang, ya, orang musyrik yang kemudian menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta izin untuk ikut gabung bersama Nabi. Ya Rasulullah, saya ikut pasukan kamu. Ya, nanti saya dapat ghanimahnya. Nabi SAW bilang apa? Kamu Islam dulu. Nggak mau dia. Balik dia. Padahal sahabat pengen kalau dia nanti ikut, seneng. Dia tahu soalnya ini orang pemberani. Ini orang jago perang. Para sahabat ini lihat, ini orang jago perang, ini orang berani, pengen ikut Nabi supaya nanti dapat ghanimah. Nabi bilang apa? Kamu masuk Islam dulu. Dia tidak mau, pulang dia. Rasulullah berjalan. Kejar lagi sama dia. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut perang supaya dapat ghanimah. Rasulullah bilang apa? Tidak bisa, kamu Islam dulu, ya. Kamu Islam dulu.
farji ya, falan ansta'in nabi musyrikin. Kamu balik, saya tidak mau minta tolong sama orang musyrik. Sampai kemudian di tempat yang namanya Baida, ya, orang ini datang lagi, ya. Nabi SAW bilang apa? Tu'minu billahi wa rasuli. Kamu beriman sama Allah dan Rasulnya. Kamu beriman dulu sama Allah dan Rasulnya, baru nanti boleh berangkat. Kemudian dia bilang apa? Qala na'am. Ya kalau gitu saya beriman lah. Ya, kalau saya beriman lah. Ya. Supaya ingin dapat ghanimah. Rasulullah bilang apa? Intalik. Ya sudah berangkat, ayo. Nggak ada masalah. Berangkat sana sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak apa-apa, begitu-begitu itu tidak apa-apa ya. Ya. Dalam Fatu Mekah itu Rasulullah SAW membagi harta kan, dalam apa namanya perang Hunain itu Rasulullah membagi harta itu sebanyak-banyaknya. Ada orang Arab Badui datangnya, Rasulullah kasih saya ghanimah. Dikasihlah satu lembah penuh dengan kambing. Ya Rasulullah saya minta lagi, kasih lagi satu lembah, 2 lembah kambing. Kemudian dia pulang. Wahai orang-orang Arab, wahai kaum, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad kalau ngasih nggak takut miskin. Oh datang semua ini kaumnya ini, semua minta jatah. Ya Rasulullah kami masuk Islam, tolong kasih ghanimah. Ya Rasulullah kami masuk Islam, tolong kasih. Dikasih semua sama Nabi, kasih semua, habis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Hari ini dia masuk Islam karena pengen dapat harta itu. Namun nanti setelah dia kenal Islam, setelah dia mengenal Islam, dia akan mencintai Islam lebih daripada mencintai hartanya. Nggak apa-apa. Iya kan? Kan buktinya begitu akhirnya. Para sahabat para orang-orang ini yang kemudian masuk Islam karena pengen harta tadi itu, setelah kemudian mengenal Islam, belajar Islam ya, kepada Rasul, pada para sahabat, mengenal Islam dan sebagainya, akhirnya apa? Dia baru mencintai Islam dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan tidak lagi menginginkan harta yang dia inginkan sejak awal tadi itu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa ya. Ada orang mau masuk Islam. Saat saya mau masuk Islam, tapi golek kerjaan. Aku nek gak oleh kerjaan gak iso mlebu Islam. Wis ndak apa-apa, ndak apa-apa. Iya tak kayak kerjaan. Mlebu Islam ya, tak kayak kerjaan. Ndak apa. Nah, baru kemudian dia kenal Islam, belajar Islam, ya kan? Barulah kemudian dia mencintai Islam. Barulah kemudian apa? Dia sadar, oh kerja itu ternyata untuk ini, oh kerja itu ternyata begini, dunia itu begini, dunia itu begini dan sebagainya lah ya kan? Keutamaan akhirat begini. Akhirnya apa? Dia mencintai Islam dan tidak lagi mencintai dunia tadi itu. Tidak ada masalah begitu itu, ya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang berapa? Bagi ya? Hah? 8:30 ya? Bagi ya khamsa daqa'iq. Tersisa 5 menit. Fantalik, berangkatlah kalian ya. Maka dia berangkat. Kemudian Abu Sufyan Abu Sufyan ini wa huwa ra'isun 'ir fi ghayatil hitati wal hadar. Abu Sufyan ini orangnya sangat teliti. Abu Sufyan ini sangat teliti, sangat jeli, cerdas orangnya, pintar orangnya. Maka kemudian dia mikir, ini saya bawa harta banyak, nanti lewat Madinah, gitu. Saya bawa harta banyak lewat Madinah. Saya harus cari tahu, kira-kira lewat Madinah ini aman atau tidak. Cerdas orangnya Abu Sufyan ini, ya, pintar dia. Saya akan ngirim mata-mata untuk meneliti, kira-kira Muhammad mengetahui enggak saya mau lewat sini apa enggak. Terus maka kemudian dia kirim anak buahnya, dia sendiri kemudian mencoba untuk mencari tahu informasi, kemudian apa? Didapatkanlah informasi itu ya kan, melalui apa? Kotoran onta ya, yang di situ ada biji kurmanya ya. Dan tidak mungkin biji kurma itu punyanya orang Mekah, karena Mekah tidak ada kurmanya. Yang paling banyak kurmanya itu Madinah. Ya, sampai-sampai ontanya pun dikasih makan kurma, saking banyaknya kurma. Kalau di Mekah tidak begitu banyak. Ada kurma tapi nggak sebanyak kota Madinah. Nah, saking banyaknya kota Madinah ini, onta-onta pun dikasih makan kurma. Maka kemudian kotorannya pun apa? Keluar bijinya onta. Ya. Kayak kopi luwak itu, ya.
dimakan keluar biji, jadi kopi luwak ya kan, dan sebagainya. Nah, menyadari hal seperti itu, maka kemudian apa? Dia mengirim seorang utusan ke Mekah. Dia ngirim utusan ke Mekah. Namanya siapa? Domdom. Ya, namanya Domdom. Ya. Anna Muhammadan qad aradalaha fi ashabi fa kharaja Domdom sari'an hatta ata Makkah. Kemudian Domdom ini dia kemudian menuju ke Mekah. Caranya bagaimana? Domdom ini kemudian dia melukai ontanya, hidung ontanya kemudian dipotong sama dia, berdarah. Kemudian pelana ontanya kemudian dibalik sama dia, kemudian bajunya dia dirobek-robek, ya, bajunya dia dirobek-robek, pelana ontanya dibalik, ontanya dilukai sama dia, ya, ontanya dilukai sama dia, ya, ontanya dilukai sama dia. Kemudian dia sari'an hatta ata Makkah, kemudian dia jalan cepat menuju kota Mekah. Fasaraha bi batnil wadil. Fasaraha bi batnil wadi waqi'an ala ba'irihi wa qad jada anfa ba'iri. Dia potong hidung ontanya tadi itu, wa hawala rahlahu, kemudian dia balik pelananya, wa syaqqa qamisahu, kemudian dia robek-robek bajunya, wa huwa yaqulu, kemudian dia masuk kota Mekah, ya, sebelum masuk kota Mekah ini maksudnya, ya. Sebelum masuk kota Mekah, dipotong hidung ontanya tadi itu, dibalik pelana ontanya, kemudian bajunya disobek sama dia, kemudian dia masuk kota Mekah, ya, sambil kemudian teriak, Al-Latima Al-Latima amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammadan fi ashabihi la ara an tudriku al-ghauza al-ghaswa al-ghauta, ya, al-ghausa, ya. Dia masuk ke kota Mekah sambil kemudian dia teriak, ya ma'syara Quraisy, wahai para penduduk Quraisy, al-latima al-latima, onta kalian, amwalukum, harta kalian ma'a Abi Sufyan, yang bersama Abi Sufyan, qad aradalaha Muhammadun fi ashabi, sungguh Muhammad telah merampok harta kalian. La ara antudriku al-ghaus, ayo pergilah tolong Abu Sufyan, ayo pergi tolong Abu Sufyan. Nah, begitu dia. Diprovokasi dia, seolah-olah dia ini sudah diserang sama pasukan Muhammad, ya kan? Ontanya sudah terluka, bajunya sudah robek, ya kan? Pelana ontanya dibalik, seolah-olah dia ini sudah diserang sama Muhammad. Tolong Abu Sufyan, teriak dia. Nah, setelah itu, barulah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Sudah 8:30, ya kan? Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.